Maka menjadi santri bukan kehinaan. Menjadi santri adalah prestasi luar biasa. Jangan ketika di pesantren merasa dibuang orang tua. Saya tidak mau itu terjadi pada anakku. Jangan nanti sore-sore duduk di bawah pohon bambu. Sampai hati ayah membuang aku ke pesantren. Duduk sore-sore, mulutnya terbuka. Bukan cuma lalat yang masuk, hantu pun masuk. Kerasukan, bebegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Nikmat terbesar bisa berkumpul bersama para ulama di tengah majelis ilmu, di tempat orang-orang soleh. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat untuk dia, karena dialah kita bisa bersaudara dari pulau Sumatera nun jauh di sana sampai ke Ciamis, mengandung 9 bulan 10 hari ibu kita dengan suku berbeda, warna kulit dan bahasa, tapi disatukan oleh namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Agus Malik, tadi disebut primus. Yang kedua, Ketua Yayasan Kiai Haji Nonok Anan. Kemudian kebanggaan kita Kiai Haji tapi bisa jadi wakil gubernur, sudah didoakan untuk jadi presiden, Kiai Haji Uu Rushanul Ulum. Kemudian Kiai Haji Sarif Hidayat, Kiai Haji Saiful Uyun, Kiai Haji Profesor Dr. Yani Fadil Ainu Saksi, para ajengan, para kiai, alim ulama, muslimin muslimat, hadirat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita santri berprestasi. Ustadz Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Santri berprestasi. Mana dia santri yang berprestasi itu? Ada di hadapan Ustadz Agus. Mereka di daerah yang luar biasa dan itu hanya ada di Indonesia. Dari mulai bangun tidurnya, saya tadi malam dari Banjar, perjalanan panjang, lelah, letih, loyo, lunglai. Maka begitu sampai langsung terkapar, bukan terhadapan dengan orang yang dikatakan berprestasi, EQ-nya 4. Bukan EQ 4. Indeks prestasinya 4, EQ-nya hebat. Katanya cerdas, juara kelas, bangun jam 7. Prestasinya di kampus, di kelas, di lokal. Lawan ngantuknya, melawan tidurnya. Kalau matanya saja tidak dapat dia, tahajud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan matamu. Dan mereka berhasil melawan itu semua. Mereka berprestasi. Mereka setelah sama seperti lagu dulu, bangun tidur terus mandi. Mereka mandi, mereka segar. Terapi mandi subuh sejak dulu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang baru dipelajari orang Barat. Mereka mengajarkan terapi mandi subuh dengan air dingin, segar bugar. Mana buktinya? Nih, sudah beberapa kata sambutan, tidak ada satupun yang menuntut tertidur. Matanya segar bugar. Mereka berprestasi, tubuhnya bersih, badannya sehat. Mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Menjelang azan subuh, setelah mereka bangun, mandi, gosok gigi, segar, mereka baca Quran. Menjelang azan subuh, mereka bersolawat, berganti-gantian melantunkan solawat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur
mereka melantunkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama azab itu turun, naikkan ke bumi ini. Kenapa azab tidak jadi turun? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka masih sedang beristighfar. Setelah itu mereka tetap sarapan pagi. Karena kalau tidak sarapan, mereka tidak bisa masuk pelajaran ke kepala mereka. Sesuai isi kepala dengan isi perut. Di sini perut, di sini kepala. Jangan sampai di sini kepala, di sini juga perut. Lalu kemudian setelah itu mestinya hari ini mereka masuk kelas, tapi mereka rela mengorbankan kelas mereka karena kedatangan ujian akhir semester. Karena semua isi ceramah ini insya Allah akan masuk ujian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka bukan berprestasi lalu kemudian disematkan titel, lalu kemudian prestasi dari mulai zahir, batin, kukunya diperiksa, asfaraka, kukumu, inna syaitana yaq'udu ma qala minha. Saya masih ingat dulu di pesantren itu semua diperiksa, dari mulai rambut sampai gigi, semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf, Ustaz Abdul Somad tadi sholatnya di rumah kiai, tetap berjamaah kami. Karena kalau kami masuk masjid, masuknya cepat ke masjid, cuman keluar dari masjid lama. Banyak jebakan-jebakan Batman. Santrinya sayang semua sama Ustaz, semua ingin bersalaman, semua ingin mengambil barokah para ulama, para kiai, para ajengan. Mereka adalah yang dididik untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprestasi luar biasa. Jadi apa standar prestasi menurut pesantren Miftahul Huda 2? Prestasi adalah ketika mampu mengendalikan diri sendiri. Itulah prestasi. Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya bangun pagi? Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya untuk mandi pagi? Berapa orang tua yang sanggup mengajarkan anaknya untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk beristighfar sebelum azan subuh? Sulit orang tua melakukan itu. Tapi ketika dia serahkan anaknya ke pesantren, anaknya mendapat label santri, maka mereka mengamalkan itu 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun lamanya. Setelah keluar mereka dari pesantren ini, mereka adalah orang-orang yang mandiri, mandi sendiri, mandiri. Mereka tidak perlu lagi dibangunkan, karena mereka adalah orang-orang yang Allah bisa karena biasa. Mereka terbiasa, pakaiannya putih bersih, pecinya ada yang hitam, ada yang putih. Mereka adalah anak-anak yang terpilih luar biasa. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Miftahul 2 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jangan lupa potong videonya, upload ke Instagram, ke YouTube, subscribe, like, and share. Setelah mereka berhasil di pesantren selama 6 tahun lamanya, zahir batin mereka sehat, kepala mereka diisi dengan nahu, sharaf, mantik, ma'ani, bayan, balaghah, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah. Diisi pula dengan ulumul hadis, mustalahul hadis, rijalul hadis, muskilul hadis, mukhtaliful hadis. Diisi pula kepalanya dengan aruf qawafi, diisi kepalanya dengan tajwid, tahsin Al-Qur'annya, hafalannya luar biasa. Lalu kemudian ada pula tafsir wa ulumul Qur'an. Maka setelah itu silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang karena kau tahu di mana letak saraf. Dan ikut jejak Kiai Haji Agus Malik di bidang tarbiyah. Saya sibuk di bidang harakah, ikut gerakan Kiai Haji Nonom Hanafi, harakah, menggerakkan jamaah.
Saya mau sibuk di bidang siasat, tinggal ikut jejak Kiai Haji Uu Rujhanul Ulum di bidang siasat. Mereka tidak pernah kelahi, tidak pernah Kiai Uu mengatakan ngapain sibuk di pesantren aja, mesti sibuk di siasat. Dan Kiai Agus Manik juga tidak berkata ngapain jadi Kiai cuma sibuk di siasat. Mereka berbeda jalan, tapi tujuan mereka adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang kumaksud dalam hidup ini adalah engkau ya Allah, dan ridhamulah yang kucari. Kalau sudah dapat ridha Allah, surga sudah pasti di tangan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada di antara santri ini yang akan menjadi tentara. Nampaknya enggak banyak yang mau. Tapi kalian mesti ada yang jadi tentara, anakku. Supaya apa? Supaya ketika aku yang ceramah, kalian yang mengawal, sehingga yang gila-gila jadi waras. Oh, kalau begitu Ustaz Abdul Somad menyepelekan brigade santri. Tidak. Ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Harus ada di antara anakku yang jadi polisi. Harus ada di antara anakku yang menjadi dokter spesialis. Banyak yang mau. Dari bunyi aminnya kelihatan. Tapi pesantren tetap tidak kalian tinggalkan. Dokter spesialis punya tempat praktek hebat, tapi juga punya pondok pesantren. Setuju? Malahan dokter spesialis itu pesantren yang luar biasa. Tahfizul Quran, yatim piatu, fakir miskin, gratis semuanya. Siapa yang tidak senang? Impian masa depan. Waktu kalian punya pondok pesantren, kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi pengacara, kalian jadi hakim agung, kalian menjadi dokter, kalian punya rumah sakit. Ketika itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi saya tidak sedih. Sebab apa? Sebab pahala kalian mengalir ke makam Abdul Somad. Inilah namanya multi level marketing. Bukan 5%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 10%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 50%. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Abdul Somad dapat 100%. Nampaknya banyak yang tak setuju. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya ucapan ini akan terjadi pada diri kalian. Di saat itu barulah kalian ingat, oh, ini yang disampaikan Abdul Somad beberapa tahun yang lalu untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Nanti gajah umurnya sama dengan manusia, matinya 60-70 tahun. Tapi gajah begitu lahir sempoyongan, tegak berdiri, langsung lompat bisa lari. Tapi manusia tidak begitu. Dia mesti merangkak, dia mesti belajar duduk, dia mesti belajar berdiri, setelah itu baru berlari. Proses manusia lambat. Mengapa manusia lambat? Karena dia mesti diisi dengan ilmu pengetahuan, mesti diisi dengan akhlakul karimah. Di pesantren inilah kalian dididik. Akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa nanti kalian belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, enggak masalah, karena kalian sudah kuat dalam bidang mazhab Syafi'i. Diawali dari matan takrib, lalu kemudian Fathul Qarib, lalu kemudian naik kepada I'anatul Talibin, lalu kemudian kalian selesaikan Mahalli. Setelah itu baca kitab-kitab besar, lalu kemudian setelah itu bisa membaca kitab 4 mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd. Lalu kemudian membaca fikih mazhab yang lain. Gak apa-apa untuk muqaranah, perbandingan. Itu adalah kekayaan fikih.
kalian sudah punya pegangan, kalian seperti pokok kayu, akarnya tunggal, menghunjam ke bumi, tapi pucuknya ke atas. Kalian akan dikenang sepanjang zaman, kalian akan menjadi pemimpin negeri ini insyaallah, amin. Tapi setelah Kiai Ubu, karena tadi sudah didoakan Kiai Nono, setelah beliau 2 periode baru antum. Gak ada yang mengaminkan. Aminnya sir Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada benteng yang bisa menyelamatkan anak-anak muda ini dari narkoba, dari ngelem, LGBT, pacaran. Benteng terakhir adalah benteng pondok pesantren. Mau suka nggak suka, mau setuju nggak setuju dengan saya, terserah. Wahai pakar-pakar pendidikan, wahai yang hebat-hebat dengan teori pendidikan, siapa yang bisa menyelamatkan anak kalian dari sabu-sabu, dari khamar, dari seks bebas, dari LGBT? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali pondok pesantren. Betul. Pakar-pakar pendidikan yang hebat-hebat itu ceramah ke sana kemari, memberikan seminar, lokakarya. Apa yang terjadi? Anaknya cabut, pacaran, pakai sabu-sabu, inek, mabuk, zina. Siapa yang bisa menjaga mereka? Yang bisa menjaganya adalah kiai. Yang ada bisa menjaganya ibu nyai. Yang bisa menjaganya adalah guru-guru di pondok pesantren. Ya Allah, balas kebaikan para kiai, sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aset bangsa sebanyak ini, siapa yang bisa menyelamatkan? Ya wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Suaranya bagus, wajahnya ganteng, betapa senang calon-calon mertuanya. Kalau orang tua sudah pasti senang. Makanya nanti kalau ada anak-anak muda ini, nasib baik anak saya laki-laki. Kalau nasib anak saya perempuan, saya pilih salah satu jadi menantu saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak yang ganteng, yang bersih, yang suci ini good, bagus, look dilihat, good looking, enak dilihat, bukan radikal. Takbir. Masalah tenaganya jangan ditanya lagi, jalan kaki sampai ke Jakarta dia kuat. Kalau nggak percaya aja lagi. Mereka ini kuat semua. Abdul Somad aja yang pandai ceramah, yang katanya gagah perkasa, kuat tenaganya. Mana? Mereka sudah terbukti. Saya melihat di televisi secara nyata, meleleh air mata saya melihat mereka berjalan, datang orang kampung membawakan minuman, makanan, mensupport mereka. Akhirnya begitu mereka sampai di Monas, disambut dengan gegap gempita. Takbir. Kami di Pulau Sumatera, nun jauh di sana, menonton di televisi, melihat mereka berjalan, sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan, dipeluk haru. Terlintas di pikiran saya, mungkinkah aku bisa berjumpa dengan mereka? Allah menyambut doa itu, hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa di dalam lubuk hati paling dalam yang kecil, aku ingin jumpa dengan mereka, aku ingin bersalaman dengan mereka. Dikabulkan Allah di musim Covid. Yang katanya nggak mungkin bisa keluar kota, yang katanya nggak mungkin bisa ketemu, yang katanya nggak mungkin, tapi Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hari ini Allah mau membuktikan, hai Abdul Somad, semua manusia mengatakan tidak, tapi kalau Allah berkata iya, maka terjadi. Akhirnya kami pun bertemu. Nah,
Itu diajarkan di kepala santri. Santri-santri diajarkan demikian. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul semua umat, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu. Semua umat di dunia ingin berkumpul memudaratkanmu. La yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat, wajaffatis suhuf, tinta sudah terangkat, pena sudah terangkat, kertas-kertas takdir sudah kering, kematian sudah di tangan kuasa Allah. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu kan yang ada dalam kepala kiai, yang ada dalam hati santri, maka mereka bisa berjalan sejauh itu. Saya ngelihat di Google Map aja capek. Saya tulis Ciamis ke Jakarta, enter. Beloknya banyak sekali. Berapa jam baru sampai? 4 jam sekian menit. Mereka bisa. Ternyata punya kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? La haula wala quwata illa billah. Saya sebetulnya tidak layak menceramahi anak-anakku sekalian. Andai dibuat peraturan di depan pintu gerbang, yang boleh ceramah di Miftahul Huda 2 hanya yang pernah jalan kaki dari Jakarta ke Ciamis. Untung itu nggak ditulis di pintu. Yang boleh ceramah di sini hanya yang lulus fit and proper test. Saya datang kemari cuman tapi mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka menerima siapapun yang datang. Abdul Somad yang datang pakai mobil, silakan ceramah. Abdul Somad yang nggak kuat jalan kaki, silakan ceramah. Mereka punya prestasi, tapi tidak angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa mereka tidak sombong? Karena mereka dididik oleh para kiai. Tadi pagi waktu mau makan, Ustaz Abdul Somad silakan sarapan, saya ambil piring. Santri-santri duduk di samping meja makan. Pas saya mau ngambil sop, saya mau senyum ke mereka, mereka nunduk. Saya maksudnya mau senyum, nunduk. Gimana saya mau senyum? Oh, ternyata setiap setengah jam ganti mikrofon. Miftahul Huda 2. Setiap 30 menit ganti mikrofon. Tidak hanya ganteng, tidak hanya kuat fisik kakinya, tapi juga mapan secara ekonomi. Gimana mau buat pesantren besar, businya jeril kereta api? Berapa rel yang hilang ini? Oleh sebab itu, ini santriwan santriwati ini nanti akan menjadi entrepreneur. Cita-cita mereka tinggi, setinggi bintang di langit, tapi kaki mereka tetap nginjak ke bumi. Sebab kalau kakinya nginjak ke bumi itu hantu. Mereka adalah cita-citanya luar biasa. Ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pedagang tahu tempe. Gak banyak yang mengaminkan. Memang dia pedagang tahu tempe, tapi ekspor-impor 5 kontainer sehari ke Jepang. Tadi pas dibilang tahu tempe, anjing. Pas 1 hari 5 kontainer ke Jepang, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, cita-citanya mesti tinggi. Ini pas ditanya, nah cita-citanya mau jadi apa? PNS. PNS cuma 2 juta sebulan. Nah, Ustaz Somad mentang-mentang udah keluar dari PNS.
Enggak, bukan itu. Banyak orang sekarang standar berhasilnya kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Alhamdulillah sudah tamat dari ITB. Udah PNS? Belum. Misalnya ada dua anak muda mau meminang anak gadis. Calon mertuanya nanya, yang mana yang PNS? Yang ini. Yang ini masih ya wira swasta. Kira-kira yang diterima wira swasta atau PNS? Tuh ngaku. Kalau semua mau jadi PNS, gimana alam kita akan terjaga, terpelihara? Maka mesti lahir entrepreneur dari pondok pesantren Miftahul Huda 2, insyaallah. Nanti saya akan ketemu dengan alumni Miftahul Huda 2, tiba-tiba datang ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Dari Ciamis. Alumni Miftahul Huda 2. Iya betul Pak Ustaz. Mau apa nih? Mau mengembangkan karamba ikan Pak Ustaz. Ikan apa? Ikan paus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ke depan sumber daya alam Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, ini mesti dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya itu adalah anak-anak pesantren. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan takut kepada Allah. Syaratnya cuma dua, iman kepada Allah dan takut kepada Allah. Maka Allah akan berikan dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pondok pesantren tetap tumbuh, yang memperbaiki di bidang siasah politik tetap ada di antara anak-anakku ini yang menjadi bupati, wali kota, wakil gubernur, menteri, presiden, menteri BUMN, menteri luar negeri, dan semuanya. Amin. Koordinasinya akan terjalin dengan baik. Maka menjadi santri bukan kehinaan. Menjadi santri adalah prestasi luar biasa. Jangan ketika di pesantren merasa dibuang orang tua. Saya tidak mau itu terjadi pada anakku. Jangan nanti sore-sore duduk di bawah pohon bambu. Sampai hati ayah membuang aku ke pesantren. Duduk sore-sore, mulutnya terbuka. Bukan cuma lalat yang masuk, hantu pun masuk. Kerasukan, bebegi. Tapi insya Allah semuanya tenang, semuanya betah di pesantren, semuanya tahan kuat di pesantren. Pesantren zaman sekarang nggak seperti di pesantren zaman Ustaz Abdul Somad dulu. Dulu Ustaz Abdul Somad di pesantren kurang gizi. Banyak teman-teman Ustaz Somad dulu ketika sholat sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Gak bangun-bangun, tidur. Tapi anak-anak pesantren Miftahul Huda sehat-sehat semua. Dulu teman-teman Ustaz Abdul Somad malam baru boleh tidur jam 11. Jadi habis sholat isya itu semua harus baca buku. Wow, teman-teman Ustaz Somad bawa kamus Al-Munjid fil Lughati wal A'lam ke masjid. Rupanya untuk bantal. Tapi santriwan santriwati di Miftahul Huda, miftah, kuncinya aja sebesar ini, apalagi surganya. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Yang lugu sehari ini dia sudah menjadi pemimpin bangsa. Disitulah baru kita bangga melihat kebanggaan seorang kiai, seorang guru, seorang wali kelas. Bukan rumahnya yang besar, bukan mobilnya yang mewah, bukan jabatannya yang tinggi, karena mereka tak ada pernah punya ingin jabatan. Tapi ketika melihat murid-murid mereka berhasil, di salah satu pulau di Riau pelatihan, sampai di pulau itu ada satu laki-laki ngelihat terus. Pas ngelihat sekali, dia ngelihat lagi. Lihat sekali, lihat lagi. Pas lihat lagi, dia senyum. Wih, jangan-jangan nih hombreng.
Lama dia mendekat. Anak muda ganteng itu mendekat. Dia tanya, Ustadz masih ingat dengan saya? Enggak. Saya mahasiswa Ustadz dulu. Kamu ngapain di sini? Saya PNS baru lulus dan sekarang ditugaskan di sini. Ada kebahagiaan, kebanggaan yang tak bisa dibayar dengan apapun, anakku. Maka tunjukkan prestasi kalian. Ayah ibu yang melahirkan kalian 9 bulan 10 hari lamanya. Di Ciamis mengandung masih 9 bulan. Di tempat lain 4 bulan. Disusukannya kalian 2 tahun, anakku. Meregang nyawa dia melahirkan kalian. Di Ciamis melahirkan masih meregang nyawa. Di tempat lain mudah. Bersin lahir. Yang diinginkan ayah ibu kalian, melepuhnya kena matahari demi kalian bisa sekolah. Apa yang diinginkannya dari kalian? Mereka tidak minta apa-apa. Apa ada ibu-ibu santri ini yang mendoktrin anaknya? Kamu sudah sekolahkan di pesantren, nanti kalau tamat pesantren tolong belikan mama gelang emas sebesar rantai sepeda. Enggak ada, mereka minta macam-macam. Andai kami mati, kami enggak minta apa-apa, nak. Kami cuma minta kalian di tengah malam bangun tahajud dan berdoa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap? 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 Insya Allah. Masya Allah. Ingat, sudah janji semua dengan Ustadz. Jangan ada dusta di antara kita. So sweet, gitu lah. Ramah di pesantren itu, saya jadi muda lagi. Jadi sekarang ini saya tidak merasa 43 tahun. Saya merasa jadi, ya santri latihan pidato. Tapi kalau ceramah di panti jompo, itu memang nangis bawaan. Kalau ceramah takziah, itu memang. Tapi kalau ceramah, dulu kan begitu, latihan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan thaminatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dihafal terus cepat-cepat. Soalnya kalau pelan grogi, hafalannya hilang. Latihan. Pramuka tetap aktif. Pas hari-hari libur, hari-hari Sabtu, hari Ahad, itu dulu di pesantren boleh izin keluar sama security, sama satpam, boleh keluar izin. Biasanya untuk menghadapi izin itu saya disuruh, karena saya agak berani daripada yang lain. Mat. Dulu mereka nggak manggil Ustadz, mat aja. Mat, tolong izin. Izin. Pak security, Pak satpam, kami boleh izin keluar sebentar. Oh, nggak boleh. Lah, sebentar aja, Pak. Ayolah, keluarlah. Cuman berteman mesti dengan kawan sahabat yang baik-baik. Jangan berteman yang enggak baik. Ustadz dulu sebetulnya baik, cuman teman kurang baik. Ustadz baik, teman kurang baik, ngajak cabut. Ustadz nggak mau, cuman karena godaannya kuat akhirnya. Man, ayo kita cabut. Oh enggak. Ayolah, yang satu ngajak. Ayolah. Ah enggak, aku nggak mau cabut. Bencong. Akhirnya kita. Begitu kuatnya pergaulan. Tapi kalau di pesantren insya Allah baik-baik semua. Kalaupun preman, ya preman syariah. Allahu Akbar. Tapi kalau di luar sana, kenakalannya sudah di luar syariat Islam. Kenakalannya pergaulan bebas. Kalau di sini mana ada yang pacaran? Ada tembok Berlin di antara kita, Beb. Nggak mungkin ketemu. Mau ngintip-ngintip juga nggak bisa. Itu mana bisa? Mana bisa? Tinggi temboknya. Paling-paling mau ngintip yang agak-agak ke depan sedikit. Paling-paling nanti bisa ngelihat pas mau keluar ngambil sendal. Kalian tetap terjaga di pesantren, terjaga zahirnya, terjaga batinnya, terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya, terjaga rambutnya. Kalau kita pergi ke pasar, mau beli buah apel, buah jeruk, mau apel jeruk yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari lisut? Yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari?
Yang dibungkus plastik, paham? Nggak paham, banyak-banyak makan obat pencerdas otak. Mereka paham, tapi porsi kepala mereka sudah dihabiskan oleh matan al-Ajurrumiyah. Mereka sudah dihabiskan oleh al-Kawakibud Durriyah. Mereka sudah dihabiskan oleh matan Alfiyah lengkap dengan syarah sawinya. Sudah dihabiskan oleh Sahih Bukhari dengan Fathul Barinya. Sudah dihabiskan oleh matan Arba'in dengan syarah Al-Fathul Mubin bisyarih Al-Bari'innya. Maka tak pernah terfikir untuk yang lain. Andai pun ada yang kirim surat, "Aa, sudikah denganku?" "Nanti kan kupinang kau dengan bismillah." Inilah anak-anak muda yang berprestasi, insya Allah. Nanti setelah dia menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, raut wajahnya teduh bekas air wudhu, tahajudnya di tengah malam, masuk dia ke rumah sakit Ciamis membawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Semua yang di ruang ICU itu sehat, minta pulang. Padahal semuanya selama ini stres, depresi, sempit, mau mati. Tapi begitu dokter spesialis yang alumni pesantren Miftahul Huda 2 itu datang, kedatangannya membawa rahmat, bukan membawa laknat. Tapi begitu datang dokter spesialis yang tidak tamat pesantren, yang tidak pernah belajar agama, yang rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian, kukunya hitam semua, datang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mana pasiennya? Mana? Yang sakit-sakit itu langsung sakaratul maut. Ini Abdul Somad ini ngawur ini. Ini dalilnya dari mana? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati pasien itu? Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Baru dipegang-pegangnya, belum disuntiknya udah sehat. Loh, kok saya sehat ya Bu dokter? Karena sesungguhnya sehat itu datang dari Allah. Obat itu hanya sarana saja. Yang ngomong gitu siapa? Dokter. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Dokter yang ngomong sama saya, Ustadz Somad, saya ini bukan dokter spesialis, saya ini dokter umum Pak Ustadz, tapi pasien saya lebih banyak daripada dokter spesialis. Kok bisa gitu Pak Dokter? Karena sebenarnya jamaah itu sakitnya bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Jiwanya sakit, kering kerontang. Setelah diajak ngobrol, setelah diajak dialog, dibacakan zikir dan doa, dia langsung sehat. Loh, mobil pulang sudah siap. Oh, parkir. Saya sangka pesawat sudah mati. Penumpang Abdul Somad segera naik ke pesawat. Ting 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 ting. Habis tema yang pertama, santri berprestasi. Yang kedua, alam berseri. Santri berprestasi 45 menit. Tadi saya mulai jam 7.15, sekarang jam 8. Temanya 3. Pertama, santri berprestasi 45 menit, 1 mikrofon. Yang kedua, alam berseri. Apakah sesuai tema dengan keadaan pondok pesantren? Sesuai, alamnya berseri. Pohon-pohon kayu tidak ditumbang. Tuh pohon durian belum berbuah. Durian itu kan? Durian. Ini pula ada pohon bambu. Man qata'a sidrotan. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar. Sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Satu batang pohon kau potong, sungkurkan kepalanya dalam api neraka.
Bagaimana kalau memotong pohonnya bukan 1 tapi 5 hektar? Gara-gara memotong pohon di atas gunung, maka akar pohon tidak menahan tanah. Ketika hujan lebat, banjir, longsor, hancur semua masyarakat mati. Tidak ada keseimbangan alam. Datanglah santriwan santriwati, mereka bukan cuman hafal kitab nahwu sorof mantik balaghah balaghah ma'ani bayan, tapi juga mereka menjaga keseimbangan alam. Jangan-jangan kan Pak Wakil Gubernur warna hijau. Korbannya pun warna hijau. Nabi itu punya jubah. Setelah jubah di dalam, itu punya jubah lagi di luar, namanya burdah. Burdatun khadra. Burdah Nabi berwarna hijau. Dan nanti orang masuk surga, itu pakai pakaian sutra, sundus, istabrak, khudrun, berwarna hijau. Makanya jangan heran kalau ulama kita sorbannya hijau, jubahnya hijau, burdahnya hijau. Dan memang kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Masehinya 1111. Kalau mau mata awet warna hijau. Ah, lihatlah itu. Saya dulu percaya aja. Orang yang ngomong ulama, cuman anak zaman sekarang kan pasti dia mau logikanya apa? Banyak-banyak lihat warna hijau, pakai baju warna hijau, pakai jubah warna hijau. Lihat alam sama ulama, nggak percaya. Tapi ternyata mereka sendiri yang membukakan rahasianya. Masya Allah, tabarakallah. Dokter-dokter kalau operasi pakai jubah, jubahnya warna. Kenapa dokter kalau operasi jubahnya warna hijau? Ternyata ketika dokter sedang mengoperasi membelah kulit, keluar darah berwarna, mana ada darah biru? Keluar darah berwarna merah. Mata kalau terlalu lama melihat warna merah, itu dia goyang, rusak konsentrasinya. Bayangkan kalau dokter di ruang operasi matanya nggak tajam, tiba-tiba salah potong, yang mau dipotong hidung rupanya kuping. Maka untuk menajamkan mata, dia lihat warna merah, segera dia lihat baju jubah kawannya berwarna hijau. Akhirnya orang zaman sekarang membuktikan benarnya sunnah Nabi tentang melihat. Sengaja atau tak sengaja, sudah membantu dinas kehutanan. Betul? Hai Bapak Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, kantor-kantor kehutanan, kami sudah mengendorse kalian gratis Pak. Kirim aja kemari beras. Pesantren tidak pernah minta apapun. Mereka hanya minta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, siapapun tidak bisa menghalangi. Cuman kadang orang menyangka pesantren ini cuman baca kitab. Pesantren ini cuman baca hafal mahfuzat hadis Quran. Pesantren tidak peduli alam. Pesantren amat sangat peduli alam. Karena kalau dijaga, air menjadi kotor. Kalau air sudah kotor, maka wudhu tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa. Selesai, game is over. Maka santri, santriwan, santriwati menjaga keseimbangan alam. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, napasnya sudah satu-satu. Judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua, Setengah Napasku Pergi. Wa fi yadihi fasilah. Tapi di tanganmu masih ada bibit korma. Kau sudah mau mati nak, tapi di tanganmu ada bibit korma. Fal yughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma, kita sudah mau mati? Bukan kau yang akan memakan manisnya, bukan kau yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi kau tetap dapat pahalanya. Kiai 38 tahun yang lalu menanam tanaman ini, toh hari ini beliau sudah di alam barzah. Tapi kalian yang berada di bawah pohon bambu, kalian yang berada di bawah pokok kayu,
pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Untuk para kiai pendiri pondok pesantren pendahulu kita, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada spanduk, tulisannya besar. One man, one tree. Satu orang menanam satu tanaman. Departemen Kehutanan. One man, one tree. Satu orang, satu pohon. Ini sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Andai kau mau mati, sudah hampir sakratul maut, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Kita disuruh menanam. Seandainya kita tinggal di negeri yang tropis, menanam tanaman tidak heran, tidak aneh. Tapi yang menyampaikan disuruh menanam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah gurun pasir, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kering kerontang. Mudah-mudahan anakku semuanya dapat rezeki halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Lihat nanti anakku, di sana ada satu kebun korma yang ditanam dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini korma itu tetap hidup, tidak mati. Ketika itu Salman Al-Farisi dijanjikan oleh tuannya, Salman, aku akan memerdekakan engkau dengan syarat engkau tanam 300 batang korma, aku akan merdekakan engkau. Salman menanam korma 1 batang, 2 batang, lewat Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, ada apa Salman? Aku menanam korma ya Rasulullah. Tuanku menjanjikan kalau aku tanam 300 batang, aku akan merdeka. Nabi ikut menolong Salman, dan hari ini kebun korma itu terus mati induknya, datang anaknya, mati anaknya, datang cucunya, mati cucunya, datang cicitnya, mati cicitnya, aduh entah apa lagi namanya. Tapi yang jelas sampai hari ini masih ada, bisa dimakan buahnya, disebut dengan korma Nabi. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma Nabi, tidak diganggu setan sampai sore, dan tidak akan kena racun. Tidak kena racun, tidak diganggu setan. 7 butir waktu pagi. Siapa yang nggak percaya, silakan makan 7 butir, datang ke dukun santet, silakan santet, 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 santet. Jadi Islam itu bukan cuma cerita neraka, Islam itu bukan cuma cerita sorga, tapi juga Islam menjaga kelestarian alam. Islam cerita tentang COVID. Masa iya? COVID kan baru datang belakangan Pak Ustadz. Islam sudah cerita tentang COVID. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, di negeri itu ada suatu wabah, la takhruju firaram minhu, jangan lari keluar dari negeri itu. Itulah yang dikenal sekarang dengan PSBB. Kalau zaman Ustadz waktu kecil dulu, PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nabi sudah cerita tentang COVID, pelayanan masyarakat ketika terjadi suatu wabah. Apa kata Nabi? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Ada yang pernah melihat COVID? Enggak, COVID hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jangan dipakai mikroskop jadi kacamata. Nanti melihat hidung orang seperti terowongan Mina. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa melihat COVID. Makanya ada yang menantang COVID. Hari ini ada yang menantang COVID. Mana COVID? Biar saya makan pakai bakwan. Tapi Nabi mengajarkan firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari wabah penyakit seperti engkau lari dari seekor singa. Nabi sedang mengumpamakan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata, kuman, bakteri, wabah diserupakan dengan
singa. Makanya tadi kita diajarkan pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Ustadz Abdul Somad pun tetap jaga protokol. Mana tuh Ustadz ceramah nggak pakai masker? Nih, makanya digantungkan terus dari tadi. Pakai masker kan nggak beli dagu Pak Ustadz di mulut. Oke, kita pasang di mulut. Allah semua ya. Apa ini? Oleh sebab itu maka jangan jadi fitnah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil covid. Ada fitnah baru di akhir zaman, fitnatil covid wa fitnatil medsos. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap santri-santri menjaga alam semesta tetap indah, nyaman dan hijau. Ya. Oleh sebab itu santri menjadi pelopor, agent of change, agen perubahan. Jadi yang selama ini tidak peduli dengan alam semesta, hantam saja, bantai saja, potong saja, sampai anak cucu tidak kenal hutan, tandus jadi gurun pasir. Nanti 200 tahun yang akan datang, orang akan berkata, wahai cucu-cucuku, di zaman dulu ada namanya hutan. Cucuku dulu ada namanya hewan, tapi sudah punah semua. Sudah namanya kelinci saurus. Punah semua hewan. Tapi hari ini alhamdulillah kita tetap jaga. Kita tidak memotong pokok kayu sembarangan. Kalaupun dipotong ada yang hasil manfaatnya. Kalau tidak, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Tidak boleh buang limbah di air yang tidak mengalir. Ada kolam, empang tidak mengalir, yabulu, bala, yabulu, baulan. Buang air kecil dia di situ. Nggak boleh. Kenapa? Karena kau sudah merusak alam. Tapi kalau dia mengalir, maka boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Tidak boleh buang air kecil di lubang tanah. Pergi masuk ke hutan yang hijau rimbun, lihat kiri kanan nggak ada orang, nampak ada lubang tanah, lalu kemudian maaf, beribu maaf, buang air kecil di lubang tanah. Boleh apa nggak boleh? La yabulanna. Ada taukid di sana. An-nahyi lit-tahrim. Enggak boleh buang air kecil di lubang tanah. Alasan dalam Hasyiah As-Sindi. Hasyiah As-Sindi syarah Sunan An-Nasa'i. Apa kata beliau di sana? Kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Karena lubang tanah itu adalah masakinul jin. Ada jin-jin yang ada di dalam. Bayangkan anak jin sedang walimah. Tiba-tiba datang banjir bandang, angin puting beliung, twister, tsunami. Apa enggak ngamuk itu jin? Makanya banyak orang kerasukan gara-gara mengganggu rumah jin. Kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Rupanya di dalam lubang tanah itu ada hasyarat, semut-semut kecil, anai-anai, binatang-binatang kecil di dalam. Tiba-tiba datang air bah tumpah. Mereka sedang pilkada. Habis baleho-baleho mereka. Rusak komputer-komputer KPU di dalam. Pernahkah orang berpikir tentang semut-semut kecil di dalam lubang tanah? Pernah? Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika pasukan Nabi Sulaiman akan lewat di tengah hutan, Nabi Sulaiman taat. Jangan lewat. Jangan. Kenapa wahai Sulaiman? Aku mendengar panglima semut sedang berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang kamu, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Kalau kekuasaan tidak ada semut yang teraniaya. Betul? Kalau santri yang menjadi wakil gubernur, maka tidak akan ada semut yang teraniaya. Betul? Makanya doa Kiai Nonop tadi jangan cuma sekedar wakil gubernur, tapi akan menjadi pemimpin Indonesia di masa akan datang. Setuju apa enggak setuju? Setuju apa enggak setuju? Bukan saya yang ngomong, Kiai Nonop ceramah kemari. Ustadz Somad tetap wah, Kiai Nonop di bidang harakah, Kiai Agus tetap di bidang tarbiyah, Kiai UU di bidang siasah. Semuanya bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Wa ta'awanu 'alal birri
wa taqwa. Kami semua umat menjadi strikernya, menyerang ke depan. Ya kalau kena bully, saya nggak bisa balas. Orang passwordnya saya nggak tahu. Admin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ikut menjaga alam. Santri berprestasi, alam berseri. Yang terakhir, bangkitkan negeri. Siap membangkitkan negeri kita? Indonesia pernah menjadi kebanggaan dunia. Macan Asia. Macan Asia menggelegar, semua takut. Begitu dia tersenyum, nggak takut lagi. Ternyata macan itu ompong. Nanti akan lahir macan-macan Asia. Dari mana lahirnya? Dari pondok pesantren. Memang dia pondok pesantren, belajar nahwu sharaf, belajar fikih, qawaidul fikih, tapi dia juga ngerti politik. Dia akan menjadi anggota legislatif, memperjuangkan syariat Islam lewat konstitusi, perda, peraturan daerah. Setuju? Peraturan daerah, nggak boleh keluar rumah pakai sepeda motor, duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari Aceh. Peraturan daerah, nggak boleh. Karena kalau keluar duduk ngangkang, masuk angin. Dianggap tidak sopan. Peraturan daerah, siapa saja yang masuk ke daerah ini, maka dia mesti menutup aurat. Datang bule, pakai pakaian Eropa, masuk ke pantai mandi. Datang polisi syariah, ngasih kain sarung. Bule dan Pak Le, sini sebentar. Dikasih kain sarung, dibacakan perda. Ini peraturan daerah, tidak boleh di sini membuka aurat. Peraturan daerah, nggak boleh pacaran, laki-laki perempuan nggak mahram, berjalan bersama, maka dirazia. Setuju? Kalau anggota dewannya santri semua, walaupun berbeda partai, kira-kira perda ini gol atau nggak gol? Gol, karena setuju. Kita tinggal di negara demokrasi, maka perjuangkan syariat Islam melalui konstitusi. Perjuangan kita, perjuangan konstitusional. Perjuangan santri ke depan adalah merubah kerumunan menjadi kekuatan. Takbir. Kita sudah terbiasa berkerumun, terbiasa bergerombol, tapi kita belum terbiasa berbaris. Mudah, bergerombol itu mudah, berbaris itu susah. Karena berbaris perlu ada pemimpin komando dan komandan. Kata Kiai UU. Bukan kata saya. Hanya menjadi sumber fitnah. Tapi walaupun begitu, Allah berkata dalam Al-Quran, bukan gerombolan, tapi yang dikatakan Allah barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Tidak ada dalam ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi gerombolan. Saffa, barisan yang kokoh. Ka'annahum bunyanum marsus. Ada komandonya, ada komandannya, ada targetnya, jelas visi misinya. Dan itu hanya sampai tidur malam, jamnya sudah disepakati, muttafaqun alaih, yang lewat kena hukuman. Santri sekarang nggak seperti zaman kami dulu. Santri sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman Ustadz Somad dulu nggak terhitung tangan ini berapa kali dipukul pakai rotan batang sapu. Pak, masih ingat saya yang mukul? Kakak-kakak kelas yang kelas 5. Kelas 5 jadi mudabbir, kelas 6 jadi ustadz. Di atas itu ustadz tinggi di Sidratul Muntaha. Masya Allah, tabarakallah. Dendam ustadz dengan senior-senior itu? Enggak. Setiap saya ceramah keluar kota ketemu, saya enggak dendam. Cuman kalau dia ngundang saya enggak datang. Tetap silaturahim. Kami ketemuan alumni. Abang dulu yang mukul kan? Iya. Semua jadi indah. Pada saatnya semua jadi indah. Kenangan-kenangan yang dulu itu luar biasa. Mat, masih ingat man? Apa? Dulu kita waktu nyuri bumbu pecel.
Hari Sabtu, hari Ahad itu banyak kedatangan tamu. Emaknya datang, bapaknya datang, kakaknya datang, neneknya datang, bawa rambutan, bawa bumbu pecel. Tapi dia bakhil bin pelit bin medit. Saya nggak nakal, cuman teman-teman saya ini. Mat, yang ini halal nih, ghanimah ini. Tapi kami udah minta maaf, udah damai. Masya Allah, tabarakallah. Santri sekarang baik-baik semua. Kelihatan dari wajahnya, soleh-soleh. Nggak seperti kami dulu. Kami dulu nakal-nakal. Nakal aja bisa jadi orang, apalagi yang soleh. Sekarang banyak orang yang pesimis melihat Indonesia. Gimana Indonesia ke depan? Saya tidak pernah pesimis. Makanya saya suka datang ke pesantren. Pesantren membangkitkan Jadi nanti mudah aja. Kalau ada yang nanya, apa ceramah Abdul Somad? Udah tinggal buat itu aja. Saya selalu ceramah itu biasanya pakai poin. 1, 2, 3. Atau sesuai dengan tema. Tujuannya apa? Supaya santri-santri kalau ditanya gurunya mudah ngasih jawaban. Apa judul ceramah Abdul Somad? Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan negeri. Intel-intel juga kalau ditanya atasan mudah menjawab. Apa ceramah Abdul Somad tadi? Siap komandan. Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan negeri. Mantap.